Hai semua, kali ini saya akan masak tumis pakis campur daun dan bunga pepaya. Untuk bahannya di sini saya pakai 1 ikat pakis seharga 2.000 yang sudah dibersihkan, diambil bagian batang dan daun pakis yang mudanya saja. Dan ini pakisnya sudah dicuci bersih. 5 lembar daun pepaya yang masih muda dan batangnya. Buang kulit batang pepayanya seperti ini. Daun pepayanya masih sangat segar karena baru saya ambil dari halaman belakang rumah. Lanjut diiris. Jadinya seperti ini. Bunga pepayanya secukupnya saja. Ini bunga pepayanya masih sangat segar karena baru saya ambil bersamaan dengan daun pepayanya. Selanjutnya buang tangkai bunga pepayanya. Yang saya masak hanya bunga pepayanya saja. Setelah dibersihkan dari tangkainya, jadinya 3 genggam seperti ini. Selanjutnya, daun dan bunga pepayanya dicuci bersih dan ditiriskan. Untuk bumbunya, 6 siung bawang merah, kemudian diiris. 1 buah tomat, lanjut diiris. 2 cabai merah besar, 2 cabai hijau, lanjut diiris serong. Untuk bumbu yang dihaluskan, segenggam cabai rawit, 3 siung bawang putih, dan setengah kotak terasi. Supaya mudah menguleknya, tambahkan 1/4 sendok makan garam atau secukupnya. Lanjut diulek. Seperti ini menguleknya sudah cukup. Selanjutnya siapkan wajan, masukkan minyak goreng secukupnya. Setelah minyaknya panas, tumis bawang merahnya. Setelah bawangnya layu dan harum, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan tomat dan cabenya. Masukkan penyedap dan gula merah secukupnya. Setelah bumbunya matang dan harum, masukkan sayurannya. Lanjut diaduk supaya tercampur rata. Tambahkan sedikit air, ini airnya saya pakai untuk membersihkan bumbu yang menempel di cobeknya. Setelah tercampur merata, tutup wajannya supaya sayurannya cepat matang. Jika dirasa cukup, buka tutupnya. Ini sayurannya sudah matang, jangan lupa dikoreksi rasanya. Jika rasanya sudah pas, sudah bisa diangkat, lalu siap disajikan. Ini dia tumis pakis campur daun dan bunga pepayanya sudah jadi. Rasanya super enak, super pedas, dan gurih. Selamat mencoba! Hai semua! Kali ini saya akan membuat tengkleng iga sapi. Untuk bahannya, 500 gram iga sapi yang sudah dipotong seperti ini dan sudah dicuci bersih. Selanjutnya, siapkan air mendidih dan masukkan iga sapinya. Ini akan saya rebus sebentar untuk menghilangkan lemak yang berlebih dan darah serta kotoran yang menempel di iganya. Pastikan iganya terendam air semua. Tutup pancinya supaya prosesnya lebih cepat. Setelah direbus kurang lebih 5-10 menit, terhitung dari setelah airnya mendidih kembali, buka tutup pancinya, iganya sudah bisa diangkat dan airnya dibuang. Selanjutnya, siapkan air mendidih kembali dan rebus kembali iganya sampai dagingnya matang dan empuk. Ini dagingnya sudah matang dan empuk. Sudah bisa diangkat dan pisahkan dari kaldunya, tetapi air atau kaldunya jangan dibuang. Ini akan saya sisihkan dulu. Untuk bumbunya, 6 siung bawang merah. Iris bawang merahnya. 15 cabai rawit utuh. 2 buah tomat, kemudian diiris. 2 lembar daun salam,
1 ruas kecil lengkuas yang sudah digeprek, 1 batang serai yang sudah digeprek. Untuk bumbu yang dihaluskan, 4 siung bawang putih, 1 ruas kunyit, setengah sendok makan ketumbar butiran, 1/4 sendok makan merica butiran, sedikit pala, 3 buah kemiri, kemudian diulek sampai halus. Jika mau menggunakan blender atau chopper juga bisa. Tambahkan 1/4 sendok makan garam atau secukupnya, supaya mudah menguleknya. Tambahkan 10 cabai rawit, kemudian diulek kembali. Ini bumbunya sudah halus. Selanjutnya, siapkan wajan, masukkan minyak goreng secukupnya. Setelah minyaknya panas, tumis bawang merahnya. Setelah bawang merahnya layu dan harum, masukkan bumbunya. Tumis bumbunya sampai matang dan harum. Masukkan serai, lengkuas, dan daun salam. Setelah bumbunya matang dan harum, masukkan daging yang tadi sudah direbus. Lanjut diaduk supaya tercampur rata. Saya oseng-oseng sebentar dagingnya. Masukkan sedikit kaldu sapinya. Ini kaldu sapinya saya pakai untuk membersihkan bumbu yang menempel di cobeknya. Tambahkan setengah sendok makan kaldu bubuk rasa sapi. Gula merah secukupnya. Masukkan semua sisa kaldu sapinya. Diaduk kembali supaya tercampur rata. Lanjut dimasak sampai air kaldunya menyusut atau menyisakan sedikit kuah kaldunya. Setelah dirasa cukup, buka tutupnya. Saya aduk sebentar. Ini tulangnya sudah terlepas dari dagingnya. Tambahkan kurang lebih 2 sendok makan kecap manis atau disesuaikan dengan selera. Masukkan tomat dan cabai rawit utuhnya. Diaduk kembali supaya tercampur rata. Setelah tercampur merata, tutup kembali wajannya sampai kecapnya meresap, tomat dan cabainya layu. Seperti ini sudah cukup, bumbunya sudah meresap ke dalam daging. Jangan lupa dikoreksi rasanya, lalu siap disajikan. Ini dia tengkleng iga sapi tanpa santannya sudah jadi. Ini rasanya super duper enak, dagingnya empuk dan bumbunya meresap ke dalam daging. Selamat mencoba! Hai semua, kali ini saya akan membuat tumis cumi basah. Untuk bahannya, 500 gram cumi basah yang sudah dicuci bersih dan sudah dipotong seperti ini. Untuk bumbunya, di sini saya pakai 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 ruas kunyit, 1 buah tomat, 1 serai, dan 30 cabai rawit. Tambahkan setengah sendok makan garam atau secukupnya, ulek bawang putih dan kunyitnya. Jika mau pedas, cabai rawitnya bisa diulek juga. Geprek serainya. Iris tomatnya. Tambahkan cabai rawitnya. Selanjutnya, siapkan wajan, masukkan minyak goreng secukupnya. Jika minyaknya sudah panas, goreng bawang merahnya hingga layu dan harum. Jika bawang merahnya sudah layu, masukkan bumbunya. Tumis bumbunya hingga matang dan harum. Setelah bumbunya matang dan harum, tambahkan sedikit air, lalu diaduk hingga bumbunya mendidih kembali. Tambahkan kaldu bubuk setengah sendok makan. Tambahkan juga sedikit gula merah atau secukupnya. Diaduk kembali.
Setelah bumbunya mendidih, masukkan cumi basahnya. Lalu diaduk supaya tercampur merata. Setelah tercampur merata, lalu ditutup supaya cuminya cepat matang. Sesekali dicek kembali supaya cuminya tidak gosong. Ini airnya atau kuahnya masih banyak, jadi masih akan saya masak lagi hingga airnya agak menyusut. Nah, ini tumis cuminya airnya sudah agak menyusut. Karena saya suka tumis cumi itu yang masih ada airnya seperti ini, jadi tidak sampai kering sekali. Jika suka tumis cumi yang airnya sedikit, jadi harus dimasak lagi hingga airnya menyusut. Jangan lupa dikoreksi rasanya, apakah sudah pas sesuai selera atau belum. Jika rasanya sudah sesuai selera, lalu angkat dan siap disajikan. Nah, ini dia, tumis cuminya sudah jadi. Ini rasanya sangat enak. Membuatnya juga sangat mudah dan simpel. Selamat mencoba ya. Hai semua, kali ini saya akan membuat balado terong dan tahu. Yang pertama, goreng tahu yang sudah diiris. Di sini saya pakai 2 buah kotak tahu ukuran besar. Saya iris tahunya tipis seperti ini atau bisa disesuaikan dengan selera. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Jika tahunya sudah seperti ini, lalu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tahu yang sudah diiris. Di sini saya pakai 2 buah terong. Balik terongnya. Setelah terongnya matang, lalu angkat dan tiriskan. Lakukan sampai semua terong habis digoreng. Selanjutnya, goreng bawang merah yang sudah diiris. Goreng bawangnya sampai layu dan harum. Jika bawangnya sudah layu, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Untuk selengkapnya, bahan dan bumbunya terdiri dari apa saja, saya akan catat di deskripsi. Tumis bumbunya hingga matang dan harum. Saya tambahkan sedikit penyedap. Jika tidak suka, boleh di-skip. Tambahkan garam secukupnya. Gula merah secukupnya. Lalu diaduk kembali supaya tercampur merata. Setelah bumbunya matang, tambahkan sedikit air supaya bumbunya tidak kering. Lalu diaduk hingga bumbunya mendidih kembali. Saya tambahkan juga kecap manis, kurang lebih 2 sendok makan. Jika tidak suka, boleh di-skip. Setelah bumbunya benar-benar matang, masukkan terong dan tahu yang tadi sudah digoreng. Lalu diaduk hingga tercampur merata. Jangan lupa dikoreksi rasanya, apakah sudah pas sesuai dengan selera atau belum. Ini sudah tercampur merata. Sudah bisa diangkat dan disajikan. Nah, ini dia, balado terong dan tahunya sudah jadi. Rasanya pedas manis, enak, walau hanya dimakan dengan nasi hangat. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.